الذي جعل الموت نصيحة للحياة وتذكرة للغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat perwakilan dari almarhum Bapak Niki Selamat, yakni Bapak Suesena. Ini benar ya? Sama-sama kita menyaksikan orang tua kita Al-Wali Bapak Haji Yusuf, pejabat teras kita Bapak Abdul Razak, orang-orang tua kita diantaranya Bapak Haji Rahadi, Bapak Haji Harsono, Bapak Haji Margono, dan banyak lagi yang barang lupa gitu ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, tadi kita sudah baca surah Yasin, baca tahlil, baca selawat. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah terima sehingga almarhum Bapak Niki Selamat Riyadi bin Raharjo dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Seumpama Fatihahnya ditolak oleh Allah, Yasinnya kabur, tahlilnya minggat. Makanya anak-anak saya suruh baca nih, nanti malam ketiga baca maulid. Kenapa? Takut-takut Fatihah kita ditolak, tahlil kita kabur, Yasin kita di ujung berung, tapi ada selawat tuh. Karena kata orang ahli hikmah, kullu selawatin hijabun, kullu selawatin fathul hijab. Setiap baca selawat itu akan membuka tabir. Dan tadi sudah dibaca tuh, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarkati habib musyafa ya Allah tuh. Kalau kita baca itu seumpama Fatihah kita lewat, Yasin kita kabur, tahlil kita di ujung berung. Tapi dengan baca selawat, semua itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi yang bernama Niki Selamat Riyadi bin Raharjo diterima amal ibadahnya. Untungnya punya anak suka ngaji tuh dia tuh. Siapa namanya? Hakim. Kebetulan masih musim kopi, saya bisa hadir. Biasanya kalau nggak ada kebun-kebun begini udah jauh langkah saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi asbab langkah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini nasihat untuk diri saya dan untuk kita semua. 7 menit atau paling lama 10 menit. Sebab orang sekarang kalau kurang dinasehatin agak ribet. Ya, dinasehatin aja kadang kalau masih membangkang, apalagi kalau nggak nasihatin. Khusus untuk diri saya sendiri. Dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2, Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang kasar bengis galak, yang pertama.
Dan yang kedua, demi malaikat yang lemah lembut. Kenal malaikat, Pak? Hah? Malaikat tahu nggak? Hah? Malaikat itu dalam surah At-Tahrim dijelaskan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, malaikat cabut no Haji Margono, enggak pakai nunggu lama. Sumpama. Langsung enggak pakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut intip noh Haji Yusuf kayaknya umur udah tua, langsung OTW. Atau sebaliknya, noh ikutin Haji Buyung, diikuti. Pokoknya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya untuk memikul langit nih. Tuh. Coba kita pikir-pikir dah. Langit ada tiangnya enggak? Jumuyung, langit ada tiangnya enggak? Hah? Toh nggak bisa runtuh tuh langit. Kenapa? Ada yang Allah ciptakan malaikat untuk memikul langit. Ada malaikat yang bertugas memikul arsy Allah. Nih, sejarah zikir tahlil nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memikul arsy, itu nggak bisa. Maka kata Allah, malaikat, baca subhanallah, uzkuru subhanallah, baca oleh kamu subhan. Nah, malaikat tuh baca tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh arsy Allah bisa kepikul. Alhamdulillah, ketika diciptakan Nabi Adam, ruh dimasukkan ke jasad Nabi Adam setelah 40 tahun diciptakan, itu dibiarin aja oleh Allah, belum dimasukkan ruh. Nah, ketika dimasukkan ruh, ketika sampai hidung bangkis, maka Allah perintahkan baca alhamdulillah. Tuh sejarah zikir pertama apa tadi? Subhanallah walhamdulillah. Sejarah zikir wallahu akbar ketika Nabi Ibrahim mau memotong anaknya. Ketika dipotong 1 kali enggak kena, dipotong 2 kali enggak kena, dipotong 3 kali diganti dengan kambing gibas. Maka Nabi Ibrahim berkata Allahu akbar. Sejarah zikir. Jadi subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallahnya ketinggalan. Wala ilaha illallah ketika Nabi Nuh ditanya oleh umatnya, berdakwah selama 350 tahun dapat murid cuma 80 orang. Bayangkan 350 tahun dapat murid cuma 80 orang. Berarti dalam tempo 10 tahun Nabi Nuh cuma dapat 1. Akhirnya sebagai manusia biasa ngeluh, ya Allah udah gak sanggup ini mikirin umat kayak begini. Dakwah 350 tahun, lalu Allah kasih zikiran itu la ilaha illallah, tiada daya tiada upaya kecuali Allah Subhanahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu. Tuh. Makanya ketika COVID ada, jangan takut. Itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pinta kepada Allah. Masjid musola para sepi, pasar jadi rame. Ya seorang ustadz juga pada takut. Ya, tuh la ilaha illallah. Datang ke malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad saking kagumnya mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Komplit itu zikir subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dipakai datuh untuk mengirimi doa mayit. Itu zikir yang sangat dahsyat. Ya, kita kembali. Dan demi malaikat yang bengis dan kejam. Kepada siapa malaikat bengis dan kejam itu? Alladzina, kepada orang-orang ya'sunallah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksiatnya? Badan sehat, duit punya, disuruh ibadah ogah, ama masjid geli, ama ustad curiga, ama janda demen. Disuruh ibadah ogah, mati pengen masuk surga. Ama ustad geli, hawanya dicurigain aja ustad zaman sekarang nih. Pada takut sama ustad, padahal ustad nggak minta duit, ustad itu mau menyelamatkan, tapi pada geli. Tuh, majelis saya tiap malam Jumat sekarang ini udah mulai layamutu walayah ya, nggak bermutu, nggak ada muridnya, entah pada kemana. Geblek, saya bilang. Itu dibuka majelis taklim untuk membuka kita mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tontonan majelis taklim dari padahal saya terus terang, saya berjuang dari tahun 1998 sampai 2020, nggak pernah tuh anak murid saya minta untuk bayaran sama saya, asal mau ngaji dikasih gratis aja. Gaya gitulah yang namanya kebaikan. Coba tuh dari zaman Aji Buyung sampai si Akim, pernah nggak saya minta duit? Anak-anak kumpulkan duit setiap minggu sekali, nggak pernah. Tapi yang namanya kebaikan itu adalah susah. Nih, orang model kayak gini nanti akan didatangin malaikat yang sangat galak, keras, syidat, giladun syidat, galak, keras. Bayangkan Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut, itu jutaan malaikat disuruh melihat malaikat maut, nggak ada yang sanggup. Lalu Allah ciptakan sejuta hijab supaya bisa malaikat melihat malaikat maut. Tapi diberikan sejuta hijab nggak sanggup. Ketika dikasih hijab, tiba-tiba yang jutaan malaikat itu semuanya pingsan untuk melihat malaikat. Lah gimana kita? Makanya pantas Pak, kalau kita lihat tuh ada orang yang meninggal itu mulutnya mangap, matanya melotot. Kenapa? Itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jahat sama keluarganya, jahat sama tetangganya, busuk hatinya, geli sama majelis taklim, ogah mendengarkan agama. Orang-orang kayak gitu ketika malaikat maut datang, ruhnya ketakutan. Saking takutnya, ada yang lari ke mata, ada yang lari ke mulut, ada yang lari ke telinga, untuk menganga. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, wa ija balagatul hukum wa antum hina izin tanjurun. Wa ija balagatul hukum, dan tatkala ruh itu datang sampai kepada tenggorokan, wa antum, dan kamu tanjurun melihat. Jadi mata kita tuh melihat bentuk malaikat mau kayak apa, melihat. Nah, saking takutnya
ada yang ditaruh di depan jatuh ke lantai, ada yang saking takutnya karena mungkin amal solehnya bagus, ketika dia sedang sujud wafat. Ini yang dikatakan wana syitati nasto, dan demi malaikat yang mencabut ruh dengan lembut. Tuh, kita mau yang mana? Mau yang dicabut dengan dipaksa, ama yang dicabut dengan lemah lembut? Mau yang mana? Hah? Lemah? Nah, kalau memang lemah lembut, konsepnya gampang. Pertama, nih, ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak baca selawat. Yang ketiga, makmurkan masjid. Yang keempat, jangan jahat sama saudara, sama tetangga. Yang kelima, sayangin istri dengan sepenuh hati. Jangan pernah selingkuh. Kalau memang kita mau nambah, jujur. Ya. Nggak dikasih, datang ke kiai, minta amalannya. Kiainya nggak bisa, takut juga. Udah, berarti cukup satu aja. Terima nasib. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini Pak ya, perempuan sama laki-laki itu sudah banding 10. Nanti hari kiamat itu sudah berbanding 50. Sekarang ini sudah berbanding 10. Kalau kita nikahin cuma 1, yang 9 mubazir. Dosa kita. Ditanya nanti di alam kubur, Haji Yusuf, lu sanggup, duit lu banyak, kenapa lu nikah cuma 1, yang 9 mubazir? Takut istri Pak, ya kempal langsung sama malaikat, jeger. Mendam ke dalam, dicongkel lagi, tanya lagi. Belum nanya apa-apa, nanya itu, lu kenapa badan sehat, usaha bagus, nikah cuma 1, takut istri, jeger. Takutnya bukan kepada Allah Subhanahu, tapi takutnya kepada istri. Tapi ingat, kalau kita sayang istri cukup 1. Bagaimana supaya boleh? Izin. Kita izin dulu nih, syaratnya supaya nggak dosa. Bukan ngajarin ini mah, sebab saya juga takut. Ya, izin ngomong. Izin, mah, Bu, ya. Kayaknya mama ini apa namanya, perpedonya udah mulai nggak kuat. Bagaimana kalau saya mau buka cabang? Dia belum nikah di aja. Nah, gimana kalau saya buka cabang? Ah, cabangnya yang gimana? Pokoknya ini mah nggak ngaritin lah. Maksudnya bisa untuk dia pintar usaha. Oh begitu. Ya nggak apa-apa, berapa? Kalau sebulan saya 20 juta. Kalau memang perempuan itu mengizinkan, disanggupin, sanggupin. Waduh Bu, jangan 20 juta, 20.000 aja dah. Tawar. Nah, bayangin 20 juta mah paling sanggup. Sebulan itu juga boleh minjem. Kalau 20.000 kan gampang. Ah, seumpama istri gak ngizinin, seumpama istri tidak memberikan izin. Yang jelas kita sudah minta izin. Ketika kita nikah di seumpama di Garut 1, di Banten 1, di Bogor 1, udah 3 kan, enggak dosa. Kenapa? Karena kita sudah minta izin. Istri sakit hati, salah elu, ngapa nggak ngizinin? Nah, begitu. Ya bang, ibu diam-diam aja. Ya, itu. Kenapa? Sebab memang ada ayatnya, pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Tuh masna 2 langsung, nggak pakai 1, 2, 3, 4. Nah di situ fa'in khiftum
Maka jika kamu takut nggak adil fawahid, maka cukup satu saja. Intinya kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, yuk sama-sama kita ramaikan majelis taklim kita. Besok nih malam Senin pembukaan, ya datang. Nggak apa-apa 1 tahun 2 kali. Pembukaan atau penutupan nggak apa-apa. Ada catatan yang terpenting. Jangan sampai dalam 1 tahun enggak sama sekali, malaikat nggak makin nanya lagi. Ketika masuk ke alam kubur, lah ini dia. Nggak makin ditanya, marabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka. Nggak bakal, kenapa? Malaikat udah tahu, nggak bakal bisa jawab. Sumpama diapalin di dunia, gua apalin di dunia. Marabbuka Allahu Rabbi wa ma nabiyuka Muhammadun Nabi wa ma qiblatuka Ka'batu qiblati wa ma ikhwanuka al-muslimin ikhwani wa ma imamuka al-Qur'an imami. Di dunia apal, apa hafid, walaupun nggak sholat. Ketika dalam kubur udah apal, mingkem kayak di lem. Wa ma rabbuka kayak kebo. Kenapa kayak kebo? Kebo enggak sholat. Makanya ya, khusus untuk diri saya, yuk sama-sama kita ramaikan masjid kita dengan melaksanakan sholat berjamaah. Haji Margono atau Haji Bapak Haji Aradi ngomong, Ustadz ngomong doang, saya sering ke masjid jarang lihat Ustadz. Nah, Ustadz adanya di mana? Kebetulan saya kan tugasnya di Pulau Gadung, asar, johor, kebetulan itu kantor saya deket tuh di sama masjid. Nah, saya hadirnya di situ. Mau pulang kadang kala maghrib tanggung, sholat maghrib dulu di sana, baru pulang. Isya udah nggak keburu. Nah, isanya sholat di rumah lah. Subuh kan bisa. Nah, itu kadang kala kelelahan. Ketika imam udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya baru bangun. Lah, nggak apa-apa, saya ngaku aja ya. Yang jelas saya ngajak untuk bapak-bapak semua dan diri saya, yuk sama-sama kita perbaiki amal ibadah kita. Baca sering-sering doa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sumpama baru sholat johor doang bisa. Kalau dengar sering ngamalin itu tuh, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan besok nambah asar. Johor asar bisa, besok mudah-mudahan nambah maghrib. Maghrib bisa, besok mudah-mudahan nambah isya. Isya bisa, besok mudah-mudahan nambah subuh. Tuh baca aja doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, wa husni ibadati itu tuh bagusnya ibadah. Apa maksudnya? Agar amal ibadah kita senantiasa meningkat. Tuh ya, mudah-mudahan pada malam hari ini yang meninggal diampuni dosa-dosanya. Kita semua insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ayo, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang membuat jamaah tersinggung, bapak-bapak terutama ibu-ibu ya, mohon maaf kalau ada kata-kata tersinggung. Ustaz ngajarin suami saya, enggak ya, itu sebab ya laki-laki yang berani doang ya, laki-laki yang ada kalau laki-laki kawin satu namanya Superman, ya kan? Laki-laki berani 3 namanya gentleman. Kalau laki-laki cuma 1 namanya cemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.